Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, pembahasan tentang adab-adab dan akhlak di dalam Islam yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail yang lebih dikenal dengan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sekarang kata beliau rahimahullah, bab sibabil abid, bab menghina atau mencela seorang budak atau pekerja. Kata beliau rahimahullah, Anil Ma'ruri Ibni Suwaid qala, dari Al-Ma'rur Ibni Suwaid, beliau mengatakan, Al-Ma'rur Ibnu Suwaid, beliau seorang tabi'in yang thiqah, sebagaimana disebutkan dalam Tahdhibul Tahdhib, seorang tabi'in yang terpercaya, dan beliau meriwayatkan hadits dari banyak sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan, Ra'aitu Abadar wa 'alaihi hullatun wa 'ala gulamihi hullatun. Aku pernah melihat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau punya hullah, kain. Demikian pula pekerjanya, pelayannya, budaknya punya juga kain. Wa fi riwayatin wa 'alaihi thawbun wa 'ala gulamihi hullah. Dalam satu riwayat, beliau punya thawb, pakaian, dan budaknya punya hullah, pakaian yang sepasang. Fakulna, maka kami bilang kepada Abu Dar, lau akhadta hada wa a'taita hada ghairahu kanat hullatun, atau kanat hullah. Seandainya kamu ambil ini dan kamu berikan ini selain yang dipakai, maka kamu akan memiliki hullah. Jadi jamaah sekalian, yang dijelaskan oleh para ulama, kisah Abu Dar ini berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Jadi beliau punya pakaian atas yang baru, sedangkan pakaian yang bagian bawahnya sudah lusuh, sudah usang. Maka tabi'in ini mengatakan, seandainya kamu ambil yang baru yang dimiliki oleh pelayanmu, budakmu, kemudian kamu kasihkan yang lama saja untuk dia, maka kamu akan memiliki pakaian yang sepasang semuanya baru. Fasa'alnahu an dalik, kami bertanya tentang itu, kata tabi'in ini. Faqala, maka Abu Dar mengatakan, inni sababtu rajulan fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mencela, menghina seseorang. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang dia hina ini Bilal, sahabat juga yang mulia, tapi statusnya budak. Maka dia mengadukan saya kepada Nabi. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'ayyartahu bi ummihi? Qultu na'am. Maka Nabi mengatakan kepadaku, apakah kamu mencelah dia lewat ibunya? Kata Abu Dar, iya.
Jadi Abu Dar ini pernah mengatakan kepada sahabat Bilal yang statusnya budak, Yabna Sauda, wahai anak orang yang hitam. Jadi itu satu celaan. Sampai-sampai apa kata Nabi jamaah sekalian? Beliau mengatakan kepada Abu Dar yang mencelah Bilal ini, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya padamu wahai Abu Dar ada sifat jahiliyah. Jadi perhatikan jamaah sekalian, mencelah orang, menghina orang. Contohnya di sini, dia bilang, wahai anak orang yang hitam. Kata Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah. Padamu ada sifat jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Jahiliyah itu semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jahiliyah dinisbatkan kepada sifat jahal, sifat kebodohan. Sedangkan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu ilmiah, lawan dari jahiliyah. Jadi ini bukan adab yang bagus, bukan akhlak yang bagus mencelah, menghina. Makanya kita belajar adab untuk mengendalikan ucapan dan berpikir sebelum berucap. Maka jamaah sekalian, setelah itu apa kata Nabi? Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya saudara-saudara kalian itu adalah pengikut, pelayan, pekerja kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah jadikan mereka di bawah kuasa kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas. Barang siapa, kata Nabi, yang diberikan kepemimpinan untuk saudaranya, artinya dia punya pekerja, dia punya pelayan, hendaklah dia berikan makan dengan apa yang dia makan, dia berikan pakaian dengan apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Jangan kalian itu membebankan mereka apa yang memberatkan dari pekerjaan untuk mereka. Fa in kallaftumuhum ma yaglibuhum fa'ainuhum. Jika memang kalian memberikan pekerjaan yang berat, maka bantulah mereka. Jadi jamaah sekalian, ini kata para ulama, mereka mengatakan an-nahyu an sabbir raqiq wa ta'yirihim biman waladahum wal hathu 'ala al-ihsan war rifqi bihim wa yaltahiq fir raqiq man fi ma'nahum min ajirin wa ghairihi. Terdapat larangan untuk mencela seorang budak dan menghina mereka dengan membawa-bawa orang yang melahirkan mereka. Dan juga dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berbuat baik dan berlemah lembut kepada mereka. Dan perhatikan jemaah sekalian, yang paling penting kata para ulama, ini juga masuk hukumnya pada semua pekerja yang kita sewa atau selain mereka. Jadi walaupun dia bukan statusnya budak, tapi dia karyawan kita, pegawai kita, pekerja kita, maka syariat melarang kita untuk menghina mereka dan memotivasi kita untuk berbuat baik, berlemah lembut kepada mereka. Karena jamaah sekalian, hakikatnya mencela itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu ajaran jahiliyah. Makanya beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis datang dari sahabat Ubadah bin Samit, dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukanlah dari kami. Maksudnya bukan sunnah kami, bukan jalan kami, bukan petunjuk kami dari kata Nabi. Orang yang tidak menghormati orang-orang besarnya,
di antara kita, orang-orang tuanya. Demikian pula bukan sunnah kami orang yang tidak menyayangi, merahmati orang-orang kecilnya di antara kita. Dan bukan dari sunnah kami orang yang tidak mengetahui hak-hak para ulamanya. Jadi, jamaah sekalian, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina. Justru yang kita diperintah harus menghormati. Apalagi dia orang yang berilmu. Seorang budak saja, karyawan, pekerja yang disewa, yang itu berada di kekuasaan kita, tidak boleh kita menghina. Justru kita harus berbuat baik kepada mereka. Apalagi kepada orang yang berilmu. Cuma jamaah sekalian, di sini juga kita ingatkan, tidak boleh lewat batas dalam memuliakan orang-orang soleh. Dalam menghormati orang-orang yang berilmu itu ada batasannya. Tidak boleh melampaui batas. Karena ketahuilah jamaah sekalian, yang membinasakan umat-umat sebelum Islam, umat-umat terdahulu, itu karena lewat batas dalam menghormati orang-orang soleh. Tidak boleh ruku, tidak boleh sujud, tidak boleh mencium tangannya dalam kondisi ruku apalagi sujud. Itu melampaui batas. Perhatikanlah dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, demikian pula Al-Hakim, dan disahihkan oleh Ad-Dahabi rahimahumullahu ta'ala. Apa kata Nabi SAW jamaah sekalian? Iyakum wal gulu. Hati-hati kalian dari sifat gulu, lewat batas. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-gulu. Sesungguhnya hanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, adalah sifat gulu, lewat batas dalam menghormati atau lewat batas dalam syariat. Kata Al-Allamah Al-Fauzan Habibullah dalam Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, bagaimana contoh sifat gulu itu. Beliau katakan, wa min dalikal gulu fi ta'dhimis sholihin mimma yakunu sababan fi ibadatihim. Di antara sifat gulu adalah lewat batas dalam mengagungkan, menghormati orang-orang soleh, sehingga itu menjadi sebab mereka bisa disembah. Jadi menghormati orang soleh itu harus, wajib. Bahkan kata Nabi, bukan dari kami orang yang tidak menghormati orang tua di antara kita, menyayangi orang yang kecil di antara kita, dan mengetahui hak-hak orang soleh di antara kita, bukan umat kami atau bukan sunnah dari kami. Dia tidak termasuk dalam orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi. Cuma jamaah sekalian, tidak boleh lewat batas dalam menghormati mereka. Sampai dicium tangannya dalam posisi ruku, apalagi sujud, tidak boleh. Kenapa jamaah sekalian? Sebab ruku dan sujud itu adalah ibadah. Ini harus digarisbawahi. Ruku dan sujud itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul," sampaikan, "inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku. Salat di sini kata para ulama melingkup 3 jenis ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota tubuh. Itu salat. Ibadah hati terkandung di dalamnya rasa cinta, harap, dan takut. Ibadah lisan yaitu dikir-dikir dan surah-surah yang kita baca. Ibadah anggota badan diantaranya apa? Ruku dan sujud. Katakan, salatku, rukuku, sujudku, demikian pula kurbanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb seluruh makhluk. Jadi ruku dan sujud itu ibadah. Tidak boleh seseorang menyerahkan ruku dan sujudnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Karena itu jamaah sekalian,
Al-Allamah Al-Fauzan Habibullah pernah ditanya satu pertanyaan yang cukup penting dan cukup tersebar di tengah manusia. Kata penanya ini, ma hukmul inhina li takbil qadamil idza kanat waqifah. Wahai Syekh, apa hukum menunduk atau menyerupai ruku untuk mencium kakinya ummi, kakinya ibu, kalau dia dalam posisi berdiri? Maka apa kata beliau? Al-inhina hada la yajuz illa lillah. Menunduk ruku tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dalilnya yang kita sebutkan. Lakin takbilu yadil yuqabbil yada walidatihi au yada walidihi au yada al-alim au yada waliil amr fahada la ba'sa bihi. Tapi kata Syekh Shalal Al-Fauzan Habibullah, mencium tangannya ibu, bukan kakinya, tangannya ayah, tangannya ulama, orang soleh, guru, ustadz, kiai, atau tangannya pemerintah, pemimpin, apakah presiden atau gubernur, fahada la ba'sa bihi. Kata beliau, ini tidak mengapa, boleh. Lakin min ghairi inhina, tapi catat, kata beliau, tidak boleh membungkukkan badan. Jadi tidak boleh membungkukkan badan, apalagi sampai ngesot, tidak boleh. Faidah in khafadha yasiran li ajli takbil fala ba'sa bidalik. Kemudian kata Syekh Shalal Al-Fauzan, kalau memang harus tunduk sedikit, maka tidak mengapa kalau maksudnya untuk mencium tangannya. Jadi kadang kan kita lebih tinggi dari ummi kita, atau dari abi kita, bapak kita atau ibu kita. Kita cium tangannya, kita merunduk sedikit, maka tidak mengapa. Karena memang dibutuhkan. Kemudian kata beliau, amma annahu yanhani wa yanzil wa huwa waqif liyuqabbil rijal al fahada la yabbaghi wa hada fiha takalluf aidan. Tapi kalau dia berdiri, dalam posisi berdiri, kemudian dia cium kakinya ibunya, ini tidak sepatutnya. Artinya dia sementara berdiri, kemudian dia langsung sampai menyerupai sujud begitu, itu tidak sepatutnya, kata beliau. Tidak pantas seperti itu, dan ini merupakan takalluf, berlebihan. Idza kana la yahtaju ila inkhifat, perhatikan kata beliau, tapi ada posisi yang lain. Kalau tidak butuh merunduk, tidak butuh menyerupai sujud, wa inna ma huwa jalisun inda qadamiha, dia sementara duduk di samping ibunya, mungkin lagi ngobrol sama tinggi dengan ibunya, sementara duduk ngobrol-ngobrol di samping kakinya ibunya misalnya, wa qabbalaha min babil ikram laha fala ba'sa bidalik, kemudian dia cium kakinya, ini tidak masalah. Jadi yang tadi jadi masalah kalau dia berdiri kemudian langsung tunduk menyerupai sujud. Tapi kalau dia lagi ngobrol-ngobrol, lagi bicara-bicara, ada maunya misalnya, sudah lama tak dikasih uang jajannya, kemudian dia cium kakinya dalam kondisi dia duduk berdampingan, dekatan, ini tidak mengapa, kata Syekh. Jadi ini jawaban Al-Allamah Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Dan beliau ini penulis buku-buku akidah. Beliau punya silsilah Rosail, syarah buku-buku akidah Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Jadi kalau dalam masalah akidah,
beliau termasuk orang yang di bidangnya. Cuma jamaah sekalian, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan, kalau misalnya ada orang yang bisa besar kepala, merasa sombong, merasa ujub, merasa bangga kalau tiap ketemu cium tangan, tiap ketemu cium tangan, tiap ketemu cium tangan, dia merasa bangga, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu kami melarangnya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah menyebutkan dalam fatwa beliau juga, sebagian ulama memakruhkan tiap ketemu cium tangan. Tiap ketemu cium tangan. Baru bukan cuma satu kali, cuma dibalik begitu. Berapa kali? Ini sebagian ulama memakruhkan kata Syekh Ibnu Baz, bahkan sebagian mengharamkannya. Jadi semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada gulu lewat batas itu ditutup dalam syariat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam berada di pertengahan. Mereka menghormati guru-guru mereka, ustadz mereka, kiai mereka, ulama mereka, tapi mereka tidak pernah melampaui batas dalam menghormati ulamanya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian wahai umat Islam umat yang pertengahan antara orang yang terlalu berlebihan dan orang yang merendahkan, menyepelekan. Itu umat Islam berada di tengah-tengah. Kemudian jemaah sekalian, di sini Nabi katakan kepada Abu Dar, jangan kamu bebankan mereka pekerjaan yang mereka berat lakukan. Jika memang harus memberikan pekerjaan yang berat kepada pegawai atau pekerja, maka bantulah supaya menjadi ringan. Dan ini jamaah sekalian termasuk sifat rahmat yang saat ini kita terus melatih sifat tersebut, sifat rahmat. Makanya kita belajar adab supaya kita bisa menjadi orang yang merahmati, bukan selalu orang yang emosi, marah. Bukan. Karena itu pernah dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi SAW, ud'u 'alal musyrikin, doakan kehancuran untuk kaum musyrikin. Apa jawaban Nabi jamaah sekalian? Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Sesungguhnya saya diutus bukan menjadi orang yang suka melaknat, tapi saya diutus, kata Nabi, sebagai orang yang merahmati. Perhatikan jemaah sekalian, orang-orang musyrik ini yang mempersekutukan Allah, boleh diminta supaya mendoakan semuanya hancur. Apa kata beliau? Saya diutus bukan sebagai orang yang suka melaknat, maksudnya suka mendoakan keburukan, tetapi saya diutus sebagai orang yang selalu menebarkan rahmat. Itu semakna dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya di ayat yang 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kepadamu wahai Nabi Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai kasih sayang untuk seluruh makhluk. Jadi itu sifat orang yang beriman, rahmat, merahmati. Karena itu jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdebat, kalau memang harus berdebat kepada orang-orang kafir, apa kata Allah dalam surah Al-Ankabut di ayat yang ke-46? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsanu illa alladziina zalamu minhum. Jangan kalian mendebati ahlul kitab, Yahudi, Nasara, jangan, kecuali dalam kondisi yang baik. Apa maksudnya kata para ulama di tafsir? Illa bil uslub al-hasan wal qaul al-jamil wa da'wati ilal haqqi bi aisari tariqin wasilin lidalik, yaitu dengan metode yang bagus, ucapan yang indah, dan ajakan kepada kebenaran dengan metode yang paling mudah. Perhatikan jamaah sekalian, ini firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berdebat kepada orang-orang kafir kecuali dengan cara yang terbaik, dengan metode yang paling bagus, ucapan yang indah, ucapan yang lembut, dengan metode yang paling mudah mereka menerima.
Illal ladzina zalamu minhum, kecuali kata Allah orang yang zalim di antara mereka, yang memerangi kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, itu tidak pantas dihalus-halusi, tidak pantas dilembut-lembuti. Memang harus dibalas mereka. Tapi kalau asalnya kita berdakwah dengan lemah lembut. Iya, jadi ini jamaah sekalian sifat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu merahmati, dan di antara nama Nabi Muhammad adalah Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Demikian pula di antara ciri agama Islam, agama rahmat, agama kasih sayang. Makanya kata Al-Allamah Al-Fauzan Habibullah, beliau mengatakan, ini bantahan untuk orang-orang yang selalu anarkis. Dinul Islam, dinu huduin, wa dinu rahmatin. Agama Islam itu agama yang tenang, agama kasih sayang. La fadha fihi, wala tashwisun, wala itharatu fitan. Di dalam Islam tidak ada anarkis, tidak ada keributan, tidak ada penghasutan untuk melakukan hal-hal yang di luar batas atau fitnah. Hada huwa dinul Islam, inilah agama Islam. Jadi kalau ada orang yang melakukan kekerasan mengaku muslim, itu tidak mewakili agama Islam. Kalau sebagian muslim melakukan kesalahan kemudian disapu rata, itu tidak adil. Kalau ada muslim yang menzolimi non muslim, maka kita katakan itu perbuatan oknum. Sebagian muslim tidak mewakili agama Islam. Kalau kita mau lihat hakikat agama Islam, lihatlah Abu Bakar, lihatlah Umar, lihatlah Utsman, lihatlah Ali, dan para sahabat Nabi SAW. Itulah yang mewakili Islam. Jadi ini jamaah sekalian, larangan dari Nabi SAW untuk kita membebani pekerja kita, pegawai kita dalam hal-hal yang dia tidak mampu. Walaupun kita bayar, walaupun kita gaji. Dan kalau kita memberikan dia pekerjaan yang berat, maka bantulah. Maka bantulah. Sebagaimana kata Nabi SAW, karena itu juga para ulama mengatakan dari hadits Abu Dar ini, kita mendapatkan pelajaran al-hathu alal ihsan ilal khadam wal ummal, agar supaya kita selalu bisa termotivasi berbuat baik kepada para pekerja dan pembantu kita. Kemudian juga jamaah sekalian, di sini kita mendapatkan pelajaran sahabat yang mulia Abu Dar, cepatnya beliau untuk segera memperbaiki kesalahannya. Ketika Nabi mentahdir beliau bahwa kamu itu punya sifat jahiliyah, langsung beliau memakai pakaian yang sama dengan pakaian beliau, memberikan kepada pelayannya, pekerjaannya, budaknya, sama dengan yang dia pakai. Ada orang yang mengatakan, tukar saja, kasih saja dia yang lama, biar kamu bisa pakai yang baru saja. Abu Dar mengatakan, saya pernah mencelah, menghina dia. Makanya itu tebusan, berbuat baik kepada pekerja beliau, radhiyallahu anhu. Karena itu jamaah sekalian, pantaslah jika Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Maksudnya para sahabat. Kemudian manusia yang setelahnya, yaitu tabi'in. Dan manusia yang datang setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in, muridnya sahabat, dan muridnya sahabat. 3 generasi awal ini adalah generasi yang dipuji oleh Nabi SAW. Dan hadits ini bermakna bukan cuma pengabaran, maksudnya ikuti 3 generasi awal ini. Bukan sekedar pengabaran. Kemudian jemaah sekalian, di bab ini dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, Al-Bukhari rahimahullah mengatakan setelahnya, an Abi Hurairah annahu qala, datang dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, a'inul amil min amalihi, bantulah pekerja untuk pekerjaannya. Fa inna amil Allahi la yakhib, yakni al-khadim. Sesungguhnya orang yang bekerja untuk Allah tidak akan rugi, yaitu yang dimaksud adalah pelayan. Ini mempertegas perintah Nabi yang hadits yang sebelumnya, yaitu bantu
pekerja, bantu pegawai, bantu pelayan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan di sini juga jemaah sekalian disebutkan bahwa sesungguhnya pekerja Allah, orang yang bekerja karena Allah. Artinya apa? Kalau kita mau kasih pekerjaan orang, kasihlah pekerjaan yang bagus, yang bermanfaat, yang tidak ada dosa di dalamnya. Jadi, karena orang yang mempekerjakan manusia dengan pekerjaan yang bagus, yang bermanfaat dunia dan akhiratnya, maka dia akan teranggap pekerja Allah. Orang yang bekerja karena Allah dan tidak akan rugi orang yang bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pekerjaan dunia bisa berpahala jika diniatkan untuk akhirat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat, pahala dari nikmat dunia yang kamu miliki, yang Allah berikan kepadamu, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Maksudnya jangan lupa untuk mencari kecukupan di dunia. Dan setelah mendapatkan kecukupan, kamu harus menggunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bukti menjadi hamba yang bersyukur. Ketika seseorang menggunakan semua nikmat yang dia dapatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukti orang yang bersyukur. Baik, jemaah sekalian, selesai dalam bab ini untuk berbuat baik kepada pekerja, tidak boleh menghinanya, tidak boleh mencelanya, tidak boleh membebaninya di luar batas kemampuannya kalau memang kita tidak sanggup untuk membantunya. Ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Jemaah sekalian, bagaimana jika ada orang yang tidak layak dipekerjakan, tapi dia minta pekerjaan tersebut, tapi kita tidak terima, cuma kita berikan dia sedekah, mungkin untuk mengobati kesedihannya. Maka jemaah sekalian, secara umum itu tabiat seseorang tidak mungkin mengizinkan atau mengambil karyawan yang tidak cocok atau tidak bisa melaksanakan tugasnya, amanahnya. Sampai-sampai jemaah sekalian, di antara tanda hari kiamat, kata Nabi, idza wusidal amru min ghairi ahliha, jika
urusan itu sudah diberikan atau dipegang kepada orang yang bukan ahlinya. Itu termasuk ciri ahli kiamat. Jadi ini umum. Kalau dia tidak pantas menjadi pegawai, kemudian dia jadi pegawai, berarti bukan bidangnya. Demikian pula pekerjaan secara umum. Tidak mungkin kita berikan kepadanya pekerjaan yang dia tidak mampu di situ. Dia tidak punya kompetensi di situ. Dan kalau kita berbuat baik, memberikan kepadanya sedekah untuk mengobati kesedihannya, itu tentunya kebaikan dari kita. Itu namanya sedekah yang sifatnya sunnah. Tidak wajib, tapi sifatnya sunnah. Dan itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yaitu orang yang bersedekah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada orang yang dinaungi dengan sedekahnya. Dan jamaah sekalian, di antara tabiat manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu benar-benar sangat mencintai harta. Para ulama ahli tafsir mengatakan, maksudnya apa? Hubban jamma di situ, sangat cinta. Maksudnya sangat bersemangat untuk mengumpulkannya dan susah untuk menginfakkannya. Ketika kita gampang untuk mengeluarkan jamaah sekalian, berarti kita berusaha untuk melawan tabiat manusia yang mencintai harta. Itu tidak mudah. Dan Nabi kita juga mengingatkan, huffatul jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Surga itu diitari, dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Termasuk tidak senang kalau selalu bersedekah. Karena senangnya itu uang itu disimpan. Dan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang dicintai oleh jiwa. Maksudnya apa? Apakah uang, wanita, minuman, hal-hal yang bertentangan dengan syariat, yang sesuai dengan syahwat. Sampai-sampai para ulama mengatakan, siapa yang melawan hal-hal yang dibenci oleh dirinya, termasuk tadi itu bersedekah. Dia tolak orang untuk mengobati hatinya, tidak sedih, dia bersedekah. Tidak tanggung-tanggung misalnya, ada karyawan yang melamar. Kemudian dia lihat ini tidak pas di sini, tidak cocok. Kita kalau tetap kasih kerja ini bangkrut kita. Kalau begitu, saya bersedekah saja. Saya panggil dia ke toko HP misalnya. Iya, belikan iPhone. Misalkan, ini misalnya. Itu tertawa itu artinya apa? Berat. Iya. Sama juga Ustadz, berat. Iya, karena manusia begitu. Tapi kata para ulama, siapa yang melawan, menerjang yang dia benci ini, maka dia akan memasuki surga yang dikelilingi yang dibenci tadi. Jadi, jamaah sekalian, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya, besarnya pahala ditentukan dengan besarnya perjuangan. Kenapa pahala sholat subuh besar dibanding sholat yang lain? Wudunya saja jamaah sekalian, kita harus tahan rasa dingin, rasa malas, rasa ngantuk. Tapi iya, tergantung dengan besarnya perjuangan. Sama tadi dengan sedekah. Kalau tidak bisa iPhone, yang penting HP baru, tidak masalah. Apalagi kalau dipakai untuk live. Jadi itu kalau surga. Demikian pula neraka jamaah sekalian, dikelilingi dengan syahwat yang menenangkan jiwa. Itu kalau tetap diterjang, maka dia akan memasuki neraka. Sebab telah menerjang pintu-pintu yang menutupi neraka. Baik wanita, harta, atau minuman yang sudah sampai tingkatan bertentangan dengan syariat. Itu boleh.
Iya, asalnya mengumpulkan harta, apa namanya, mencintai seorang wanita, demikian pula menyukai minuman-minuman itu asalnya boleh. Cuma kalau sampai melalaikan kita dari akhirat, itu yang menjadi tercelah. Itulah yang dimaksud dalam surah Al-Hakumut Takatsur. Memperbanyak sudah membuat kalian lalai. Jadi hal-hal duniawi yang sifatnya asalnya boleh, kalau berlebihan membuat kita lalai, lupa dari akhirat, lupa dari tujuan kita dicipta, maka menjadi hukumnya haram, tidak boleh. Iya. Jadi jemaah sekalian, itu tadi mungkin yang bisa kita jawab. Wallahu alam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Sudah masuk waktu Isya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.